Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi pada Dadang Suwana Channel. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perlu nggak? Perlu. Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam teori good governance, bahwa pilar negara itu ada tiga. Masyarakat, pemerintah, dan swasta. Pemerintah dan swasta dibentuk dalam rangka melayani masyarakat. Itu tujuan utamanya adalah pelayanan kepada masyarakat. Nah, negara itu dalam sistem menjadi pemerintah pusat. Pemerintah itu ada berapa? Ada banyak, ada puluhan ribu. Tapi kalau disederhanakan ada tiga. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintahan desa. Siapa sih yang dinamakan dengan pemerintah pusat? Kita mengenal lembaga tertinggi negara. Siapa lembaga tertinggi negara? MPR. Kita mengenal lembaga tinggi negara, yaitu DPR, Presiden, BPK, MA, dan lain-lain. Nah, siapa yang dinamakan dengan pemerintah? Pemerintah pengertiannya adalah pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Presiden dengan menteri-menterinya. Nah, kemudian antara pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden dengan pemerintah daerah yang dipimpin oleh gubernur, bupati, wali kota. Ada nggak hubungan? Ada. Dalam bidang keuangan itu nanti akan ada bahwa pemerintah pusat melalui APBN dalam hal ini pengeluaran akan mengeluarkan uang bantuan dana transfer, dana perimbangan, namanya dana hubungan kalau dengan undang-undang sekarang begitu. Jadi dari pemerintah pusat masuk kepada pemerintah daerah. Ya. Nah, kalau kita lihat nih visi Indonesia nanti tahun 2045 itu adalah bagaimana kita melaksanakan reformasi struktural yang diperlukan untuk penguatan fondasi ekonomi dengan memanfaatkan faktor demokrasi dan potensi daerah. Ini kalau kita perhatikan nanti ada faktor demokrasi, ada bonus demografi, bonus demografi. Kenapa? Karena jumlah penduduk Indonesia itu akan akan berkembang terus. Jadi misalnya bonus demografi. Jumlah penduduk itu sekarang 309 juta, terus naik. Berapa usia produktifnya? 52%. Yang di hidup perkotaan 75%, yang berpenghasilan menengah 80%. Ini jadi bonus nih, itu akan meningkat terus tuh jumlah penduduknya akan meningkat terus. Otomatis berkembang itu nanti, itu butuh sarana, butuh pekerja, butuh kesejahteraan, semuanya begini. Dan itu akan menimbulkan potensi ekonomi. Jadi kalau kita perhatikan nih, nah dunia kan sekarang sedang perang-perangan itu di Timur Tengah misalnya. Kita lihat Laut Merah, Houthi, Yaman, itu. Kemudian kita lihat Israel, kemudian kita lihat lagi Ukraina, itu terus perang-perangan itu. Eropa, Rusia, Amerika berpotensi menurun itu pertumbuhan ekonominya. Nah, sementara Cina itu juga akan mengalami penurunan, mesin ekonominya panas, dia akan mengalami penurunan. Nah, disinilah ekonomi Indonesia akan melesat, akan naik, kita akan menjadi terbesar keempat di dunia. Dengan pendapatan per kapita, itu tahun 2045 tuh, 29.300. Tapi dengan struktur perekonomian yang lebih produktif, dengan sektor jasa yang maju. Itu akan kita dapat, tapi dengan syarat ini tadi. Bisa nggak kita menangkap peluang tersebut? Ini dengan bonus demografi di Indonesia, dengan potensi Amerika yang menurun, dengan potensi Eropa yang menurun, lalu karena perang segala macam di situ, karena di Amerika sekarang di banyak negara maju itu kecenderungannya apa? Mereka pada nggak mau punya anak gitu. Akhirnya jumlah penduduknya menurun. Sementara Indonesia anaknya bangkit terus. Ini yang jadi masalah. Itu namanya bonus demografi. Di sana menurun, kita akan meningkat terus. Cuma persyaratannya kita bisa mencapai itu. Persyaratannya apa? Kita harus infrastruktur yang memadai. Kemudian SDM yang berkualitas tinggi. SDM di sini yang perlu di sini apa nih? Jadi SDM yang ada bisa nggak kita naikkan, kita optimalkan supaya dia berkualitas. Konsekuensinya harus dilibatkan. Jadi pembangunan harus melibatkan masyarakat Indonesia, seharusnya begitu. Jangan dari luar yang masuk. Nah, kemudian harus mempunyai kemampuan adaptasi teknologi. Nah, jadi harus makin besar. Nah, kemudian berikutnya adalah mungkin karena Indonesia ini kan terdiri dari beberapa daerah. Nah, pembangunan daerah harus lebih baik. Nah, karena itu nanti kebijakan ekonomi yang baik itu harus mengalami bagaimana resourcesnya Indonesia ini bisa kita optimalkan.
Nah, ini harus kemudian makro stabilitas, kemudian political stabilitas. Nah, ini yang ketentuannya. Ini yang saya khawatirnya. Kalau nanti politiknya push meletus misalnya sehingga terjadi kasus, nah ini Indonesia bisa tersendat di sini. Jadi yang mestinya bisa nggak kita menangkap peluang nanti tahun 2045 itu bisa jadi masalah. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi sehingga masuk. Nah, pembangunan yang akan mampu nasional, visi tahun 2045 akan tercapai, persyaratan utama nanti hubungan antar pemerintah, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan pemerintahan desa harus baik. Nah, ini yang harus baik. Hubungan tadi baik. Nah, hubungan nanti menentukan adalah hubungan dalam bidang keuangan. Nah, kalau kita lihat tadi, berikutnya lagi. Bonus demografi tadi itu menjadi momentum untuk penguatan fondasi daya saing melalui reformasi struktural yang didukung dengan reformasi fiskal. Itu seharusnya begitu ya. Jadi sumber daya manusia saat ini perlu direformasi nih sektor realnya nih. Perlu ada regulasi, deregulasi. Jadi reformasi tadi perlu mendorong penciptaan lapangan kerja. Ini yang sulit ya. Kalau ini gagal, yang terjadi adalah pengangguran yang meningkat. Itu yang hati. Kita harus mampu nggak kita berhasil di situ. Nah, kemudian di situ memudahkan pembukaan usaha baru, mendukung pemberantasan korupsi. Nah, ini yang saat ini yang saya miris itu korupsinya makin merajalela. Nah, kemudian perlu ada deregulasi, perlu meningkatkan usaha kualitas pendidikan, kesehatan, kemudian dalam rangka personal mendorong kualitas SDM, di situ deregulasi. Nah, nanti yang penting bagaimana peningkatan ekosistem investasi, kemudian perizinan berusaha, lalu bagaimana ketenagakerjaan, lalu dukungan UMKM, ini masuk semua dan seterusnya. Kemudian bagaimana penjenaraan birokrasi, nah, ini yang perlu reformasi fiskal, birokratisasi, pengadaan tanah misalnya. Lalu bagaimana kawasan ekonomi ditumbuhkan. Investasi pemerintah pusat dan daerah, bagaimana pencapaian pembangunan. Kemudian bagaimana administrasi pemerintahan yang baik. Lalu bagaimana pengenaan sanksi. Lalu deregulasi, bagaimana pasar keuangan ditingkatkan, sektor keuangan dapat diakses secara luas, sistem keuangan yang efisien lebih dapat ditingkatkan. Nah, diharapkan nanti ini akan mendorong peningkatan akselerasi pembangunan infrastruktur melalui infrastruktur digital, efisiensi, deregulasi, sehingga pembangunan infrastruktur akan lebih baik. Nah, sektor reformasi fiskal akan lebih baik lagi. Nah, kita berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Kapan? Mei 98. Sehingga dengan adanya desentralisasi di pemerintah daerah, muncullah otonomi daerah. Kemudian yang kedua, muncullah dekonsentrasi. Yang ketiga adalah tugas pembantuan. Nah, diharapkan dengan desentralisasi, maka otonomi daerah desentralisasi itu akan lebih baik lagi. Sehingga pemerataan pembangunan dapat dilaksanakan. Siapa pelaksananya? Yaitu pemerintah daerah. Diharapkan akan meningkat terus. Nah, desentralisasi dengan munculnya otonomi daerah itu pada intinya adalah penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah. Dalam hal apa nih? Misalnya ada urusan wajib, ada urusan pilihan di situ, ya. Nanti melalui fiscal resources alokasi atau spending quality di sini akan masuk. Diharapkan nanti akan mewujudkan alokasi sumber nasional yang efektif dan efisien sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok. Nah, ini yang nanti hati-hati bagi pemerintah daerahnya nanti bisa nggak menangkap peluang ini dengan ada penyerahan kebijakan, penyerahan urusan, maka daerah mampu tidak menangkap peluang tersebut. Kalau tidak, ini akan menjadi potensial loss. Ini akan menjadi potensial loss. Nah, kemudian berikutnya lagi nanti, capaian desentralisasi fiskal itu tercapai nggak antar daerah? Ini yang saya amati yang agak miris nih. Begitu kita desentralisasi, nah ternyata yang terjadi penurunan kualitas otonomi daerah. Ini akan menjadi masalah. Memang satu sisi itu adalah tantangan, satu sisi adalah peluang. Bisa nggak pemerintah daerah menangkap peluang-peluang tersebut? Kalau tidak terjadi, pelimpahannya menjadi terjadi, akhirnya pusat kewenangan menjadi hilang, pemerintah daerah tidak punya kemampuan. Yang hati-hati di sana nanti. Nah, jadi, tapi secara umum saat ini dengan pelimpahan kewenangan, maka pelayanan publik di daerah itu secara umum akan lebih baik. Harapannya begitu. Dan ini akan dipantau. Bagaimana pencapaian indeks pembangunan manusia, bagaimana akses air minum layak ini akan terus secara nasional dipantau oleh pemerintah pusat. Nah, kalau kita lihat nanti konsep undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, itu dalam rangka mewujudkan desentralisasi fiskal
yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja. Jadi nanti di situ bagaimana meningkatkan fiskal daerah, bagaimana meningkatkan kualitas belanja daerah, sehingga terjadi perbaikan kualitas output, kualitas pelayanan, pemasaran, dan kesejahteraan. Nah, kalau kita lihat nanti pilar hubungan tadi, maka pilar kehubungan itu diharapkan dengan nanti hubungan yang akan lebih baik lagi nanti, maka ketimpangan vertikal yang horizontal yang menurun, terjadi peningkatan kapasitas belanja, kualitas belanja daerah yang lebih baik, penguatan lokal tax saving, kemudian harmonisasi belanja pusat daerah akan lebih baik. Nah, nanti kemudian tujuan harapannya dengan tadi, maka tujuan hubungan keuangan pusat daerah akan menjadi lebih baik. Nah, kemudian klasternya jadi akan baiknya lagi nanti apa? Bahwa dengan pengaturan-pengaturan nanti harapannya dengan peraturan sekarang itu sudah keluar undang-undang berikutnya, Undang-Undang 23 tentang hubungan pusat dan daerah, maka pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan belanja daerah, transfer ke daerah, pembiayaan daerah, dan sinergi fiskal akan menjadi lebih baik. Jadi harapannya dengan masa akan datang ke depan, maka harapannya hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih baik, sehingga tugas penyelenggara pemerintah daerah lebih baik, sehingga penyelenggara pemerintah menjadi lebih baik. Diharapkan negara akan lebih maju, mandiri, sejahtera. Pemirsa, demikian yang kita diskusikan tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Semoga yang kita diskusikan dapat menambah pemahaman kita, dapat menambah nilai ibadah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.